Pak Rahmat, jika suatu hari ada revisi, misalnya PKPU terkait pelanggaran pemilu, tidakkah ada harapan bahwa si syarat-syarat pelanggaran itu tidak begitu banyak? Bukankah akan lebih banyak lagi bisa menjaring pelanggaran-pelanggaran terutama saat kampanye? Atau justru kenapa dibuat syaratnya begitu banyak? Karena memang pernah terjadi ini digunakan pasal karet untuk menjatuhkan lawan secara tidak gentle. Kalau kita lihat ya dalam untuk yang kemudian membatalkan pasangan calon atau kemudian peserta pemilu. Pastinya ada upaya untuk ke situ dong, Pak. Iya, tapi itu kan sangat strict syaratnya di undang-undang. Oke. Nah, kemudian kalau untuk menyerang ya kemungkinan terjadi ada. Apalagi jalur hukum ini terbuka sekali. Kalau kita lihat undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan undang-undang atau PKPU, maka jalur-jalur hukum untuk menggugat atau kemudian mempersoalkan hukum dalam kampanye peserta pemilu itu sangat dimungkinkan. Oleh sebab itu, battlegroundnya jangan sampai ke juga penyelenggara pemilu jadinya. Jadi diajaknya ke Bawaslu jadi akhirnya. Tapi tidak bersaing untuk merebut simpati masyarakat, itu yang persoalan. Yang kemudian kita harus waspadai adalah bagaimana sebuah aturan itu bisa membuat kompetisi ini kompetitif, tapi tidak kemudian saling menjatuhkan. Nah, yang harus strict misalnya aturan tentang politik uang itu bisa diperluas misalnya. Kemudian aturan tentang kampanye di tempat ibadah, nah itu juga bisa diperluas. Kemudian masa berlaku kampanye. Sebelum kampanye, apakah itu berlaku? Setelah penetapan, ini masa jeda loh. Setelah penetapan 3 hari kemudian baru kampanye. Nah 3 hari ini boleh nggak kampanye? Itu boleh nggak, Pak? Kalau di masa tenang jelas nggak boleh. Kalau kampanye nggak boleh. Nah akhirnya seharusnya bisa dong. Menurut saya bisa aja 3 hari setelah ditetapkan kampanye. 3 hari langsung pas ditetapkan langsung kampanye. Kenapa? Karena kalau ada masa jeda jadi persoalan. Tapi kalau yang namanya pejabat sedang nyalon gitu, ikut dalam kontestasi pilkada, mereka jalan-jalan ke mall saja bisa dibilang adalah kampanye, walaupun tidak ada ajakan. Mungkin sama serupa dengan yang kemarin sempat terjadi di Car Free Day, tidak ada ajakan, tapi memang seorang calon kepala daerah atau itu calon-calon eksekutif itu jalan-jalan ke mall aja bisa dikategorikan kampanye. Nah, yang menarik ya, apalagi bawa tim gitu, nggak cuma sendiri ya. Kan sebenarnya semua semua kehidupan yang bersangkutan dijadikan kampanye. Itu gue jadi persoalan. Tapi ya itu haknya peserta pemilu lah. Dan kemudian kalau ke mall, kemudian apakah itu kampanye? Sepanjang ada aturannya, sepanjang tadi tidak mengajak, hanya itu tidak ada masalah. Dan ini membuat kampanye kita lebih menarik. Kalau kemudian batasannya kampanye datang tok selesai, ya masyarakat ini kampanye nggak sih? Jadi ini persoalan juga misalnya itu. Ada pertanyaan, ini sudah masa kampanye, baliho ada di mana-mana. Loh, wong calonnya aja belum ditetapkan sama KPU, tapi sudah ada balihonya di mana-mana. Pilkada belum ditetapkan tanggalnya aja balihonya ada di mana-mana. Ini menarik ya inilah ciri khas perkembangan pemilu dan pilkada Indonesia. Betul. Jadi dan itu misalnya petahana itu ada kelebihannya. Kelebihan petahana itu salah satunya. Tapi petahana juga banyak limitasinya. Apa limitasinya? Yang bersangkutan tidak boleh menggunakan program pemerintah, yang bersangkutan tidak boleh kemudian pada saat melakukan kampanye aktif sebagai pejabat harus cuti di luar tanggungan negara. Itu yang kemudian atau cuti kampanye itu yang kemudian dilakukan dalam kampanye oleh petahana. Jadi limitasinya banyak. Tidak boleh mengganti pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Itu pasal 71 ayat 1 2 3 4 sampai 5 itu mengatur tentang itu, larangan. Jika itu dilanggar, maka akan terkena pembatalan sebagai pasangan calon. Oke, tapi syaratnya banyak banget. Banyak. Ya untuk membatalkan misalnya orang daftar. Pernah ada kejadian nggak sih, Pak? Sebelumnya? Pembatalan? Iya. Ada, Mbak. Misalnya
kasus di satu kabupaten di Kalimantan Timur, kemudian Lampung, kemudian Makassar juga pernah ya Pak ya, akhirnya lawan kota kosong yang menang. Kota menang. Ya hanya di Indonesia. Terus ada beberapa tempat yang kemudian Bawaslu menyatakan diskualifikasi karena melanggaran pasal 71. Ada yang terbukti pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu juga walaupun kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi putusan Bawaslu tersebut. Nah, tapi ada kasus yang dibatalkan oleh Bawaslu. Dibatalkan oleh Bawaslu, kemudian naik ke pengadilan, banding ke pengadilan, kemudian oleh pengadilan putusan Bawaslunya dianulir. Belum pernah ada kejadian yang benar-benar pembatalan, ada kasus satu, tapi tidak kemudian banyak. Pak Rahmat, sejauh ini pilkada yang paling hiruk pikuk itu di mana Pak? Selama penyelenggaraan pilkada beberapa tahun terakhir, apalagi yang serentak-serentak ini kan ramai ya Pak ya? Ya, kebetulan saya pernah jadi anggota Bawaslu di wilayah Papua, pasti selalu menarik Papua dan Papua Barat dulu, masih 2 provinsi. Selalu menarik menurut saya dan juga bermasalah sebagian kecil, tidak sebagian besar. Walaupun bermasalahnya ya, misalnya Pilkada Yalimo itu PSU 3 kali, PSU dan 3 kali, ulang dan ulang. Nah, kenapa sih Pak biasanya? Pertama adalah misalnya KPU menetapkan pasangan calon yang masih sebagai terpidana. Kemudian kedua, ada masalah apa ya, 2 itu. Yang ketiga, baru kemudian saya lupa ya, tapi 3 kali itu. Dan yang ketiga itu, yang ketiga itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena kantor bupatinya sudah terbakar, kantor KPU-nya sudah terbakar, kantor Bawaslu-nya terbakar. Jembatan ke arah Yalimo juga dirusak. Nah, itu kan bisa dibilang hambatannya atau hiruk-pikuk terjadi karena dalam tanda kutip Pak, perang fisik. Ya. Karena memang ada bentrokan secara fisik. Ya. Kalau yang bentrokannya perang urat saraf, itu di mana Pak? Perang urat saraf misalnya kasus pilkada Jakarta, Makassar. Oh, Makassar. Makassar itu kalau tidak salah wali kota petahana tidak bisa maju. Karena pertarungan di Bawaslu, pertarungan hukum sengketa proses di Bawaslu dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian akhirnya menjadi bentrok fisik. Awalnya perang hukum dulu, kemudian bentrok fisik. Kemudian kalau Jakarta bukan hanya urat saraf, fisik juga mungkin sudah fisik, pemasangan spanduk misalnya. Kejadiannya Mas Anies dengan Pak Ahok ya, nah itu penuh dengan politisasi SARA. Dari 2018, ada 17 sampai 18. Pilkada DKI kan 2 putaran. Kemudian terakhir ada sembako yang ada di mana-mana akhirnya ketika pada putaran kedua. Putaran kedua DKI. Jadi perang urat saraf itu terjadi di media sosial. Kalau kita lihat masa pendukungnya Mas Anies, masa pendukungnya Pak Ahok itu saling bertarung di sosial media, bukan di tapi kemudian ada pemasangan. Misalnya, spanduk dilarang menyolatkan jenazah yang mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada DKI. Itu kami turunkan, itu sudah mulai agak menjurus ke fisik. Karena pada saat penurunan ada intimidasi juga. Itu kejadian 2018. Jadi menarik sebenarnya Pilkada ini. Bahkan menurut indeks kerawanan kami, kontak fisik itu lebih banyak terjadi di pilkada daripada di pemilu. Oh iya? Ya. Kenapa? Lebih militan pendukungnya atau bagaimana? Kedekatan, dibandingkan pilpres maksudnya? Kedekatan antara tim kampanye, pasangan calon, dan keluarga pasangan calon. Ini kan bisa bertarung FAM A dan FAM B. Kemudian juga keluarga besar dari perantau Jawa misalnya, dengan keluarga besar orang yang dianggap orang asli di situ, itu mungkin nggak terjadi. Nah itu yang mengerikan menurut kami, supaya kemudian bisa diredusir
Makanya Bawaslu membuat indeks kerawanan baik pemilu dan pilkada untuk kemudian para pihak saling menjaga, terutama teman-teman pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat TNI dan juga unsur-unsur keamanan lainnya untuk menjaga kondusivitas dalam pertarungan di pilkada, kompetisi pilkada. Nah, berbicara soal zonasi kerawanan ya Pak ya, tentunya KPU bersama Bawaslu dan stakeholders lain itu sudah ada pemetaan wilayah-wilayah yang dianggap merah, kuning, hijau. Saya waktu itu pernah jadi moderator salah satu kabupaten. Itu sampai punya ASPRI, Pak. Karena memang ketika itu kategorinya rawan, tinggi. Rawan. Nah, masuknya warnanya merah. Seperti apa Bawaslu melakukan pemetaan setiap wilayah yang dianggap rawan dan bagaimana treatmentnya dalam pengawasannya, karena tentunya karena tadi Pak Rahmat sempat menyebutkan soal lebih sensitif dibandingkan Pilpres karena faktor kedekatan itu bisa saja jadi pemicu konflik apapun. Pertama adalah yang membuat pemetaan kerawanan di penyelenggara namanya Badan Pengawas Pemilu. Kami punya indeks kerawanan pemilu dan pilkada. Sekarang baru saja kemarin dibuat pemetaan kerawanan 3 tahapan penting dalam pilkada. Tahapan pencalonan pada saat ini, tahapan nanti kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian ada beberapa 5 daerah tertinggi. Kami sebut sebagai dengan kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah. Yang paling banyak kerawanan sedang. 5 daerah terbesar untuk provinsi ada 5. Saya masih ingat kayak ini. ada Kalimantan Timur kalau tidak salah, ada lupa ya, ada Jawa Barat, Papua malah tidak termasuk di situ. Nah, kemudian yang paling banyak daerah kerawanan sedang. Kenapa kemudian, apa yang menjadi dasar untuk itu? Pertama, kami melakukan penelitian terhadap berita yang tersebar pada saat pilkada. Kemudian kami melakukan interview kepada penyelenggara pemilu atau membuat FGD di masing-masing daerah untuk kemudian melakukan apa sih daerah ini yang kemudian asesmen wilayah gitu. Betul. Ya Pak ya misalnya. Kemudian juga kami melakukan benchmark terhadap pemilu sebelumnya, pemilu misalnya ataupun pilkada sebelumnya. Itu yang kami lakukan. Kami undang FGD tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang kemudian menjadi faktor-faktor pelecut atau katalisator untuk meningkatkan kerawanan atau meningkatkan kerusuhan misalnya. Itu yang kemudian kita bahas juga ke depan adalah mitigasinya dengan teman-teman kepolisian dan tentara. Nah, teman polisi juga buat indeks kerawanan, tapi dari perspektif keamanan. Kalau kami dari perspektif penyelenggaraan, misalnya daerah-daerah yang susah untuk dilakukan distribusi logistik, daerah pulau kan, misalnya kita Natuna itu seharian penuh naik kapal, naik pesawat juga terbatas. Kemudian dan ada mahal Pak, kalau misalnya bawa logistik segitu banyak pakai pesawat. Mahal, tapi itu dilakukan. Mau nggak mau. Kemudian Anambas 12 jam naiknya. Bicara misalnya Saburai Jua yang dulu pernah ada masalah juga kan, pilkada Saburai Jua. Itu 12 jam, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi baru naik. Baru saya pernah ke sana kebetulan untuk melakukan supervisi. Jadi saya pernah juga ke daerah Paniai, Dogiai, dan Diiyai. 10 jam atau 10 sampai 12 jam dari Nabire dengan darat, tidak bisa dengan laut, hanya bisa dengan pesawat juga terbatas. Darat dengan jalur yang menarik karena harus pakai forward drive, 4 jam hampir tidak ada siapa-siapa, baru 6 jam baru kelihatan ada kampung, tidak ada kampung lagi. Nah, itulah apalagi masih ada gerakan separatis misalnya atau pengacau keamanan. Itu yang patut kiranya Pak dilakukan asesmen mitigasi terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu sangat besar, apalagi dengan musim yang sekarang tidak tertebak. November itu musim apa? Oktober atau musim apa? Harusnya hujan kan. Nah, yang pasti gelombang laut itu tinggi. Nah, gelombang laut di barat maupun di timur. Kita bisa bicara Tali Abu 2 hari dari pusat kota Ternate naik kapal. Nah itu Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa semua cabang itu Bawaslu itu sudah punya tim, bahkan sampai ke
Tingkat kecamatan. Untuk wilayah-wilayah bisa dibilang remote area seperti itu. Apakah harus mendatangkan dari pusat atau maksud saya dari ibu kota terdekat? Atau dari sana? Atau dari sana? Kalau sumber dayanya dari Panwas, dari kecamatan yang bersangkutan. Sehingga kemudian ada kejadian, saya masih... Ada? Kadang-kadang nyari anak muda saja susah di wilayah-wilayah seperti sehingga kemudian ada 1-2 yang harus di dropping dari untuk pengawas TPS khususnya. Kalau kecamatan masih dapat. Tapi PKD, kelurahan desa, di daerah-daerah remote, itu pasti agak sulit. Nah, tapi pengawas TPS di beberapa tempat itu terpaksa kita dropping dari desa yang dekat. Ya. Nah, yang menarik tetap juga harus akamsi ya, harus anak kampung situ ya Pak ya. Kalau nggak akan ngerti seperti apa demografi misalnya kita wilayahnya. punya kejadian, misalnya ada orang bisa memilih dengan menggunakan KTP orang lain yang sudah meninggal. Untung akamsi KPPS dan pengawas TPS ya. Kalau nggak tahu nih ini siapa ini orang gitu. Kok kalau nggak salah ini 7 hari baru tahlilan. Kok ada di sini? Nah itu menarik tuh, Pilkada Indonesia itu perlu dicari itu aja tuh. Dicari, harus dituliskan itu pilkada-pilkada yang menarik seperti ini. Betul. Atau pemilu yang menarik seperti ini. Karena ada orang meninggal bisa memilih. Untung ketahuan. Makanya kenapa KPPS itu harus orang lokal? Karena biar tahu siapa yang menggunakan KTP itu siapa. Ini yang penting untuk teman-teman KPU juga harus mengerti tentang ini, teman-teman yang di tingkat kabupaten kota. Nah, kesulitan itu ada, dan kemudian kalau sumber daya sih sudah, saya kira Indonesia dengan sekarang ini ya bisa kita dapat. Kecuali kami kan rebutan, Bawaslu itu rebutan SDM dengan teman-teman KPU. Pasti. Ya. KPU perlu 7 orang, Pak. Kami perlu 1 orang tingkat TPS. Nah, kami rebutan. Sementara anak mudanya terbatas. Itu, kemudian ada orang tua yang bahkan kejadian. Nah, KPU membuat aturan, misalnya 50 tahun tidak boleh dihindari untuk TPS. Tapi kebanyakan bukannya mereka yang sudah di usia pensiun, yang pengen ikut, iya. Karena mereka yang sudah tidak ada kegiatan. Dan sangat semangat. Begitu semangatnya sampai harus minum doping misalnya. Dopingnya minuman doping. Lupa tidur ya, Pak. Lupa tidur. Kemudian kejadianlah seperti 2019. Iya. Banyak yang meninggal dunia. Kenapa ya? Karena faktor usia dan lain-lain. Di 2024 walaupun masih ada Pak, masih ada yang meninggal dunia, tapi tidak semasif ketika 2019 ya. Itu ketika itu pasti ada kerjasama antara KPU dan Bawaslu untuk menghindari kejadian di 2019 terulang lagi. Ya. Itu apa Pak yang dilakukan? Yang saya perhatikan hanya di medical check up, kemudian mereka diberikan asuransi, ada ambulans yang standby hampir di setiap dan juga asupan vitamin. TPS. Kami kasih vitamin. Salah satunya, karena kerjanya berat. Kerja pengawas atau penyelenggara pemilu ini ketika masuk ke masa kampanye, masa pemungut hitung hampir 24 jam. Tidur ya 4 sampai 6 jam, kemudian harus awas lagi, kemudian harus tetap teman-teman di remote area ya. Kejadian misalnya ada di pemilu di sekitar ada di Natuna, kalau di Natuna bagaimana? Itu 18 TPS itu hilang 18 TPS itu distribusi logistik yang hilang tengah jalan. Rupanya mereka kena ombak di pulau yang tidak bisa dikontak sama sekali. Di pulau tidak bisa kontak. Apa kejadian pilkada bisa seperti itu? Jadi akhirnya harus ada pemilu susulan atau lanjutan. 2 hari kemudian baru bisa dilaksanakan pemilu karena baru datang logistiknya, baru ketemu orangnya. Kami hubungi Kapolda setempat, tim SAR sampai turun untuk kemudian akhirnya mencari. Kemudian hari pertama itu sepertinya ini tidak tenggelam, tapi kemudian dia harus berlindung di pulau yang kemudian tidak bisa terjangkau komunikasi. Jadi keperluan akamsi pertama mereka tahu wilayah. Betul. Kalau distribusi logistik mereka bisa ikut mengawasi. Kemudian akamsi, jadi orang lokal, sehingga kemudian bisa dideteksi. Kenapa? Karena misalnya alat-alat transportasi komunikasi itu juga terbatas. Komunikasi sebagai komunikasi lokal juga yang mengerti bagaimana cara berkomunikasi di laut ya teman-teman di pulau yang tahunya. Gitu. Oke. Pak Rahmat, kita sudah berbicara terkait
pilkada yang tentu treatmentnya agak berbeda dengan pilpres. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tegangan mana sih Pak, pilkada atau pilpres? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di One on One.